Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ketemu lagi dengan saya Iman Rohayadi di channel Pojok Parenting. Oke, sesuai dengan janji saya, pada hari ini saya akan membahas tentang kecerdasan atau potensi yang dimiliki oleh anak. Mungkin banyak ayah bunda yang belum paham apa sih yang dimiliki oleh anaknya berkaitan dengan kecerdasan atau potensi yang dimilikinya. Ayah bunda, sebelum jauh membahas tentang kecerdasan atau potensi yang dimiliki oleh anaknya ayah bunda, saya mengibaratkan begini. Ketika kita mau membuat agar itu makanan ya. Sebelumnya agar itu kan cair. Dalam kondisi agar cair itu bisa dibentuk oleh kita apa saja. Misalkan mau dibentuk dengan model bentuk bintang, model bentuk kotak, bentuk bulat dan lain sebagainya. Agar itu mencair, cair dibentuk bintang, kotak, bulat dan sebagainya. Sehingga dikeringkanlah, jadilah agar. Nah, ibarat seperti itu, bahwa kita akan membentuk sesuatu atau membentuk anak ketika anak masih usia dini, itu kita bisa membentuknya. Ibarat tadi masih mencair, bisa kita mau dibentuk jadi apa. Dan akhirnya terbentuklah sesuai dengan yang kita harapkan. Namun ketika kita akan membentuk, sebelumnya ayah bunda harus tahu apa sih yang dimiliki oleh anak, potensi apa yang dimiliki oleh anak. Oke, agar ayah bunda tidak salah membentuk nanti, ayah bunda harus paham, harus tahu, dan harus mengenal. Yang penting ayah bunda harus mengenal kecerdasan apa yang dimiliki oleh anaknya. Menurut Gardner, kecerdasan itu ada 8. Kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu ada 8. Yang pertama adalah logik matematik. Di mana logik matematik ini, kecerdasan matematika atau kecerdasan logika matematika biasanya memiliki ketertarikan yang besar terhadap hal-hal yang berhubungan dengan matematika, angka dan logika. Nah, ini untuk cara mengasahnya atau mengembangkannya bagi anak usia dini, ayah bunda tidak langsung lantas ke masalah hitungan, tapi dicoba dengan untuk pengembangannya anak disuruh untuk mengklasifikasikan warna, buat warna-warni, ini merah, ini kuning, ini biru dan sebagainya. Terus anak disuruh untuk menyusun sesuatu benda dari yang kecil sampai yang besar, atau sebaliknya mengurutkan benda dari kecil sampai ke yang lebih besar, atau sebaliknya dari besar ke kecil. Nah, itu kecerdasan yang dimiliki oleh anak pada kecerdasan logik matematik. Kemudian yang kedua itu visual spasial. Anak ini biasanya senang menggambar, daya imajinasinya kuat. Dua hal inilah ketika anak senang menggambar, memiliki daya imajinasi yang tinggi, menandakan memiliki kecerdasan visual spasial. Untuk memaksimalkan potensinya, ayah bunda lebih banyak memberikan stimulus pembelajaran dengan media visual, gambar, kemudian gambar bergerak, seperti itu. Yang ketiga, seni musik. Nah, ini kalau seni musik ini paling gampang mendeteksinya bahwa anak ini memiliki kecerdasan di seni musik. Ini biasanya anak senang bernyanyi, bermain musik, kadang pukul-pukul meja. Jadi kalau ada anak pukul-pukul meja, ya
kita arahkan, jangan dilarang. Mungkin itu salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh anak itu. Kemudian selanjutnya linguistik, ini kebahasaan. Kecerdasan linguistik ini biasanya berhubungan erat dengan kemampuan seseorang untuk berbicara, berkomunikasi. Verbal linguistik memiliki banyak ciri ya. Di antaranya kalau ada anak senang bercerita, dia banyak ngomong, banyak berbicara, nggak boleh dilarang oleh ayah bunda. Itu salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh anak, bahwa anak itu memiliki potensi di linguistik atau kebahasaan. Mungkin ayah bunda pernah tahu satu acara di stasiun TV swasta, ada Pildacil ya. Nah itu mereka di Pildacil itu tidak semua anak bisa berbicara di depan umum. Mereka memiliki kecerdasan linguistik di aspek kebahasaan. Oke, lanjut ke interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini biasanya ia memiliki rasa empati yang tinggi, memiliki rasa simpati, kemudian pandai bergaul, beradaptasi, humble orangnya. Mengembangkan kecerdasan ini harus selalu sering diajak berinteraksi oleh ayah bunda. Kemudian tadi inter, sekarang intrapersonal. Di mana intrapersonal ini dia memahami kemampuan kelemahan dirinya, bisa mengolah emosi dirinya, dia bisa berpikir secara independen. Nah kecerdasan ini biasanya diberikan, orang tua harus memberikan cukup ruang untuk mengeksplorkan perasaan atau pemikirannya. Ini harus diberi ruang yang cukup luas oleh ayah bunda. Selanjutnya kinestetik. Ini biasanya kinestetik ini berkaitan dengan olah tubuh ya, olahraga. Dia senang berlari atau anaknya tidak mau diam, banyak bergerak ke sana kemari. Ini nggak usah dilarang, tapi diarahkan, karena ini memiliki kinestetik. Para atlet seperti ini, para atlet itu dia memiliki kecerdasan di kinestetik. Kemudian naturalis ini memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap alam. Biasanya dia lebih senang bermain di ruang terbuka, di alam, lebih mencintai lingkungan. Nah ayah bunda harus sering mengajaknya ke tempat-tempat seperti kebun binatang, taman, dan alam terbuka. Nah itu ayah bunda 8 kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Dari 8 itu ada salah satu atau 2 atau 3 yang muncul pada kecerdasan anak ayah bunda. Jadi intinya begini, bahwa ketika anak memiliki kecerdasan kinestetik di olahraga, ayah bunda harus mengenali kecerdasan itu, jangan sampai salah. Anak itu memiliki kecerdasan kinestetik, tapi ayah bunda mengarahkan untuk bernyanyi misalkan. Itu kan sedikit tidak nyambung. Jadi itu sekilas sedikit materi tentang 8 kecerdasan. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas satu persatu. Ini gambaran umumnya. Jadi ayah bunda harus tetap saksikan video-video saya selanjutnya, dibahas secara detail setiap kecerdasan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.